Kali ini kita membahas tentang Chebyshev distance. Ini sebuah metode pengukuran jarak juga yang cukup terkenal di dunia pengolahan data. Nama lainnya adalah maksimum metrik. Kenapa maksimum? Nanti kita bahas. Chebyshev distance juga banyak digunakan di beberapa metode machine learning. Bagaimana perhitungan Chebyshev distance? Misalkan di sini kita mempunyai dua buah dimensi di sini. Biasa kita menggunakan X dan Y. Misalkan kita memiliki dua buah data yang lokasinya seperti ini ketika kita tampilkan dalam sebuah scatter. Jarak antara dua buah data ini, dua buah titik ini, kalau kita menganggap jaraknya adalah garis lurus di sini, ini Euclidean distance. Sedangkan kita bisa juga melihat jaraknya berdasarkan garis tegak lurus yang di sampingnya. Kita misalkan saja ini A, ini B, ini C. Kalau kita bicara C itu jarak Euclidean distance, sedangkan A plus B itu sama dengan, itu adalah Manhattan distance, sedangkan dari sini Chebyshev distance itu adalah A. Nah, di sini adalah Chebyshev distance. Jadi Chebyshev distance gampangnya adalah ketika kita punya dua buah data, melihat jarak di antara keduanya, maka hanya kita ambil selisih di satu dimensi tertentu yang dia lebih besar secara absolute value. Di sini kita memiliki dua dimensi, jadi jarak yang dihitung adalah jarak di X, di dimensi X, dan jarak di dimensi Y. Sedangkan kalau lihat dari gambar ini, kita bisa secara implisit melihat bahwa panjang A di sini lebih dari B. Nah, karena A lebih dari B, maka yang kita pilih sebagai jarak dari dua buah titik ini adalah A. Inilah yang dimaksud Chebyshev distance. Jadi, tidak dua-duanya kita pakai dari jarak masing-masing dimensi, tapi hanya satu dimensi saja dengan selisih absolut yang lebih besar. Itu secara sederhana perhitungan Chebyshev distance dalam dua buah dimensi. Penulisan secara formal dan matematis untuk Chebyshev distance adalah seperti ini. Jadi, kita hanya mengambil nilai maksimal dari jarak di suatu dimensi. Secara absolut dicari nilai maksimalnya, makanya itu yang dipilih. Kita ambil contoh, kita memiliki data seperti tabel di samping ini. Misal kita ingin mencari Chebyshev distance dari data A dan data D. Kita lihat selisih absolutnya dari masing-masing dimensi atau fitur di sini. 150 dari 60. Berarti absolut selisihnya adalah 10. Kemudian di sini ada 60 dan 40, itu berarti 20. Dan yang 3 selisihnya 0. Dari sini kita mencari nilai maksimumnya. Kita mendapat nilai maksimumnya ada 20, maka 20 adalah jarak Chebyshev dari titik A dan titik D. Nah, di bidang machine learning, metode ini cukup berguna untuk menyeleksi fitur yang dia mungkin tidak signifikan. Kita lihat di sini selisih antara F3, fitur ketiga di A dan C itu 0. Itu karena selisihnya 0. Mungkin ini
F3 ini kurang signifikan, makanya yang dipilih hanya yang selisihnya adalah terbesar, dan itu signifikan untuk melihat jarak dari dua buah titik. Jadi secara tidak langsung ini juga bisa digunakan untuk seleksi fitur, itu untuk bahasan machine learning. Terkait dengan sejarah Chebyshev distance ini, saya belum menemukan sumber utamanya yang pertama kali menyebutkan Chebyshev distance itu dari mana. Mungkin apakah dari Minkowski atau dari yang lain, kurang tahu juga. Tapi kata Chebyshev sendiri itu diambil dari seorang ahli matematika Rusia yang namanya di sini, kurang tahu ini pengejaannya seperti apa, tapi sebut saja PL Chebyshev, yang hidup di abad ke-19, dan dia ini adalah salah satu ahli matematika dari Rusia yang cukup berpengaruh di negaranya. Dan ada banyak teori-teori yang namanya diambil dari nama Chebyshev ini. Salah satunya Chebyshev distance, ada Chebyshev integral, ada Chebyshev polynomial, ada Chebyshev inequality, ada banyak sekali. Nah, ketika saya melihat tentang Chebyshev distance ini di beberapa publikasi, itu banyak yang mensitasi buku dari Cantrell, itu Modern Mathematical Methods for Physicists and Engineers. Ini sebuah buku yang diterbitkan tahun 2000, dan banyak publikasi tentang Chebyshev yang dia mensitasi dari buku ini tahun 2000. Saya belum tahu apakah ini yang memang pertama menyebutkan kata Chebyshev atau bukan, tapi rujukannya, citasinya banyak dari buku ini terkait dengan Chebyshev distance. Satu analogi yang sering digunakan untuk penjelasan Chebyshev distance adalah dalam sebuah papan catur. Kita tahu misalkan ada king ya di sini, king di dalam catur atau raja itu dia bisa bergerak ke segala arah tapi cuma satu-satu. Nah, di dalam catur ini Chebyshev distance itu adalah jarak terdekat dari king ini menuju ke suatu lokasi, suatu kotak di dalam permainan catur. Misalkan jarak dari king yang ada di sini menuju ke tempat ini, maka jarak terdekatnya adalah dia serong ke kanan ini, serong, kemudian lurus. Total jaraknya berarti ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sedangkan bila si king ini menggunakan jalur yang lain, maka akan lebih dari 4. 1, 2, 3, misalkan di sini ya, lewat lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak paling dekatnya adalah menggunakan serong kemudian di lurus ke atas seperti ini. Ini jarak paling dekat perjalanan dari king menuju ke suatu tempat tertentu, dan itulah aplikasi Chebyshev distance di papan catur. Kalau kita lihat berdasarkan definisi yang di slide sebelumnya, bahwa jarak perhitungan dari Chebyshev distance untuk 2 dimensi adalah kita lihat selisihnya di masing-masing dimensi, kemudian kita ambil yang besar. Kalau kita lihat dari 2 buah titik di sini, tentu kita lihat yang jarak horizontalnya adalah 2 di sini ya, dari sini menuju ini. Jaraknya adalah 2. Sedangkan yang vertikal itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan berdasarkan perhitungan itu, maka Chebyshev distance-nya adalah 4. Dan ini sesuai dengan jarak yang ditempuh dari si king ini menuju tempat yang sudah ditentukan. Meskipun kalau kita hitung dari segi
dari segi jaraknya mungkin berbeda karena ini serong ya, tapi jumlah langkahnya sama. Ini ada 4 langkah, dan kalau selisih vertikalnya di sini adalah juga 4 langkah. Ini salah satu analogi yang sering digunakan ketika membahas tentang Chebyshev distance. Ada juga contoh-contoh yang lain, misalkan untuk di pabrik, misalkan di alat untuk pengambilan barang di atas, itu bisa menggunakan analogi atau perhitungan Chebyshev untuk sampai di tempat A dari tempat yang lain, untuk meminimalkan waktu tempuh karena jaraknya lebih singkat. Ini tentang Chebyshev, salah satu metode perhitungan jarak yang cukup penting selain Euclidean tentu saja, dan juga Manhattan. Sampai bertemu di video selanjutnya.